Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Kali ini yang mau kita bahas adalah ada yang bertanya, kalau kita galbay, apa sih yang harus dilakukan? Ini bagus juga pertanyaannya. Kenapa saya bilangin bagus juga? Selama ini kita sibuk membahas ada DC apa tidak, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama, DC akan datang ke rumah, diproses jalur hukum atau tidak. Sehingga kita lupa, ternyata ada pertanyaan bagus. Kalau kita galbay pinjol, apa yang harus kita lakukan? Ya, ini kan mantap ini. Selama ini kan Anda nggak terpikir sampai sejauh itu gitu loh. Bahwasanya Anda hanya tertumpu pada satu objek saja. Apakah benar DC akan datang ke rumah? Telat berapa lama mereka akan berkunjung, daerah mana akan didatangi. Selalu kita tertumpu dengan satu pertanyaan itu dan tidak pernah mau beranjak dari situ. Ya, kali ini kita menjawab dengan versi yang berbeda. Ini bagus juga buat teman-teman yang baru telat bayar, yang baru mau jatuh tempo. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah galbay, telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, apa yang harus kita lakukan? Untuk kedepannya, ini per Februari 2024. Tapi seperti biasa, silahkan disupport dulu channel ini. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi buat Anda semuanya. Silahkan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan Solusi Utang bisa mencapai 1 juta subscriber ya, biar edukasi kita makin meluas. Dan teman-teman semuanya bantu juga supportannya, dukungannya, mudah-mudahan mencapai targetnya, amin ya rabbal alamin. Apa yang harus kita lakukan kalau kita galbay pinjol? Yang mana selama ini kita selalu berpikir kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang akan dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang. Padahal problem itu tidak seharusnya kita pikirkan. Yang paling penting kita pikirkan hari ini, yang mau kita lakukan di tengah situasi telat bayar, tidak mampu bayar. Apa yang paling utama? Yang paling utama adalah kita membenahi pemikiran kita dulu. Kenapa? Karena kita akan diserang dari hati kita sendiri dan perasaan kita sendiri. Rasa bersalah, rasa penyesalan akan berbarengan dari sana. Ya, makanya yang paling pertama adalah mental, pemikiran, dan hati Anda ini harus sinkron. Kenapa? Karena kita akan menghadapi beberapa tekanan dari debt collector melalui sarana pribadi kita. Mulai dari telepon, dari WhatsApp, dan dari email. Ya, dan habis itu apalagi yang harus kita lakukan, Bang? Mungkin teman-teman semuanya yang baru telat bayar, yang mana ini tanda kutip ya, yang mana pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi sama sekali, saya lebih sarankan Anda untuk putus semua komunikasi Anda dengan debt collector. Mulai dari telepon, WhatsApp, dan email. Ini adalah sumber lemahnya mental Anda nanti, kacaunya pemikiran Anda, dan stresnya diri Anda dalam membaca cetan, telepon, dan email yang mereka kirim. Ya, Anda boleh analisa lagi. Selama ini ketakutan Anda memang real didasari oleh debt collector atau hanya sebatas telepon dari nomor baru, chat WhatsApp dari aplikasi yang tidak kita kenal, dan email somasi dari aplikasi-aplikasi pinjol. Apakah dari sana sumbernya atau dari sumber tempat lain? Coba Anda analisa sendiri. Ya, kalau yang saya temukan selama ini itu orang-orang ketakutan karena chat-chat sampah dari debt collector. Salah satunya seperti yang kayak gini, SMS nggak jelas dari aplikasi mana, mencaci maki, kebun binatang, anjing-anjing, dan segala macam. Ini adalah sumber ketakutan orang-orang. Jadi ketika Anda pengen galbay, Anda sudah menyatakan tidak mampu bayar, Anda sudah menyatakan tidak sanggup bayar, sumber ini supaya chat-chatan seperti ini tidak masuk lagi kepada Anda, yang mana itu akan mengacaukan pemikiran Anda, sebisa mungkin putuslah komunikasi ini. Mereka mengirimkan yang seperti ini itu karena masih ada nomor handphone Anda, karena masih ada WhatsApp, karena masih ada email. Makanya mereka bisa mengirimkan hal ini. Kalau hal itu sudah tidak ada, telepon Anda tidak tahu nomornya, WhatsApp Anda tidak tahu lagi, email Anda tidak tahu lagi, otomatis ini nggak akan ada. Dan kemungkinan tidak akan ada kepanikan buat Anda ke depannya. Ya, terus kita kembali ke Otoritas Jasa Keuangan. OJK menyampaikan
Masyarakat jangan anggap enteng. Dengan ganti kartu tidak membayar selesai. Orang mengganti kartu, biar saya wakili Anda untuk menjawab pernyataan OJK. Orang mengganti kartu, orang menghapus WhatsApp, orang mengganti email, ini penyebabnya. Pernah nggak OJK menanggapi hal ini? OJK selalu beranggapan ini adalah pesan buta yang tidak jelas dari aplikasi mana. Ini aplikasi pinjol legal dan resmi. Mereka sengaja melakukan penekanan tidak menyebutkan nama aplikasi. Kenapa? Karena dia tahu orang-orang sudah mau melapor ke OJK. Dia tahu ada aturan dari OJK. Kalau pinjol ilegal tidak peduli. Mau ada OJK, mau tidak ada OJK, seperti di sebelah saya ini adalah pinjol legal. Pinjol ilegal, mohon maaf. Ada nama aplikasinya, pinjol legal tidak ada. Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau Anda menyatakan hari ini tidak mampu lagi, tidak sanggup lagi membayar, saya pengen yang Anda lakukan adalah memutus semua komunikasi Anda dengan pinjol. Supaya apa? Supaya mental Anda bisa terjaga, pemikiran Anda tetap aman, hati Anda tetap sinkron, pelan-pelan Anda masih tetap bisa berusaha, bekerja, kumpulkan uang Anda sedikit demi sedikit, baru Anda bayarkan nanti. Pasti muncul pertanyaan dari Anda, apakah salah kita bang dengan kita mematikan telepon, WhatsApp, dan email? Tidak ada yang salah. Bukan tanpa alasan kita mengganti nomor. Bukan tanpa alasan kita menghapus WhatsApp dan email, tapi karena kita tidak tahan dengan yang seperti ini. Ya, kalau setiap hari Anda mendapatkan chat-chat seperti ini, saya yakin sekuat apapun mental Anda akan hancur gara-gara hal ini. Ya, kalau mentalmu sudah hancur, kamu sudah dihantui rasa takut, Anda tahu efek apa yang akan terjadi? Anda akan gali lubang tutup lubang. Ya, Anda akan mencari aplikasi-aplikasi lainnya dengan dalih supaya Anda tidak kepanikan lagi, Anda tidak ketakutan lagi, Anda tidak diancam lagi. Itulah makanya alasannya saya menyampaikan sama Anda, kalau Anda sudah telat bayar, Anda tahu bahwa duit Anda sudah tidak ada lagi, sebisa mungkin putuslah semua komunikasi Anda dengan debt collector, baik telepon, WhatsApp, dan email. Tidak ada yang salah. Ya, kita masih ada satu alamat yang valid, ada data kita yang lengkap sama debt collector dan pinjolnya, yaitu data KTP kita. Silahkan mereka datang ke rumah daripada melakukan pengancaman seperti ini yang mana kita tidak tahu ini dilakukan oleh aplikasi apa. Kita mengalami ketakutan, kita ketakutannya sama aplikasi apa. Yang ada kita hanya meraba. Ya, daripada ini menambah beban di dalam pemikiran kita, lebih baik tentukan keputusan yang terbaik hari ini buat Anda. Kalau mau galbay bayar pinjol, ya, daripada gali lubang tutup lubang lagi, Anda harus putus komunikasi itu. Ya, supaya akan memberikan ketenangan dalam pemikiran Anda, akan menguatkan mental Anda kembali, supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak sepantasnya untuk Anda pikirkan. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, apa yang harus dilakukan kalau kita galbay di pinjol? Kurang lebih dari saya seperti itu. Sumber ketakutannya, yang menjadi sumber ketakutan dari Anda, yang menjadi sumber kekuatan dari pinjol, Anda harus buang itu nomor telepon, WhatsApp, dan email. Tapi selagi 3 komunikasi itu masih ada di tangan Anda, percaya sama saya, Anda bisa lihat contoh di sebelah saya ini. Ya, Anda nggak akan sanggup dan nggak akan kuat kalau setiap hari dicaci maki, anak haram, pelacur, dan segala macam. Siapa yang sanggup? Ya, yang parahnya lagi kita tidak tahu dari aplikasi mana. Iya, kalau kita hanya gagal bayar di satu aplikasi, kalau ada 2 atau 3, kita mau meraba di aplikasi mana ini? Daripada menyusah-nyusahkan pemikiran kita, mendingan kita ganti semuanya. Debt collector, kalau memang ada debt collector lapangannya, silahkan datang ke rumah kita hadapi. Lebih baik kita berbicara secara langsung daripada dicaci maki dan dihina tapi nggak tahu oleh siapa. Ya, itu kurang lebih dari saya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan buat kedepannya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.